Halo, welcome to Ruang Semenit. For today, saya akan membagikan tutorial membuat polyjadul marmer dengan metode creaming. Yuk simak bahan dan juga langkahnya berikut ini. Nah, silakan amati bahan yang akan kita gunakan pada baking kali ini guys. Langkah yang pertama, kita mixer dulu margarin hingga lunak. Masukkan gula halus, aduk gula dengan margarin karena jika langsung di mixer gula akan beramburan guys. Kemudian dihidupkan mixer dan aduk terus sampai mengembang dengan warna kuning pucat dan kedua bahan tercampur dengan rata sempurna. Langkah yang kedua, masukkan telur secara bertahap sembari diaduk dengan mixer berkecepatan rendah. Pastikan bahwa telur tercampur rata dengan adonan secara baik. Sebagai informasi, fungsi kuning telur adalah sebagai pengemulsi, yaitu mengikat adonan menjadi satu, dan putih telur membantu mengembangkan. Kecepatan rendah supaya adonan tidak panas, karena jika adonan terlalu panas karena mixernya yang terlalu tinggi, maka telur akan matang pada adonan dan fungsinya kurang optimal ketika proses pemanggangan. Pada proses pengocokan telur dan margarin, kamu tidak perlu khawatir jika adonan terlihat tidak menyatu atau pecah. Hal ini wajar karena kandungan air dari telur dan minyak dari margarin sulit untuk menyatu. Namun, jika tepung terigu sudah masuk, maka semua bahan akan terikat dengan baik. Setelah adonan lemak dan telur tercampur dengan rata, langkah ketiga adalah memasukkan bahan pengembang, baking powder dan juga soda kue, kemudian aduk rata dan tetap menggunakan kecepatan yang rendah. Langkah keempat, masukkan susu bubuk dan aduk hingga rata. Langkah kelima, masukkan tepung terigu secara bertahap dan aduk dengan mixer. Tepung yang digunakan adalah tepung protein sedang dengan kadar persentase 10-11%. Berhenti sejenak, kita sisir bagian dinding baskom untuk membersihkan adonan yang menempel. Jadi, bahan kering seperti baking powder, soda kue, susu bubuk dan juga tepung terigu bisa dicampur jadi satu dan dimasukkan secara bersamaan. Tetapi dalam video ini, saya ingin memberikan informasi secara detail dan dasar sehingga bisa lebih mudah dipahami proses pengerjaannya. Langkah keenam, tuangkan bahan cair ke dalam adonan. Pertama, masukkan vanila pasta atau bisa diganti dengan vanila bubuk dengan takaran setengah sendok teh. Kemudian masukkan santan cair atau bisa diganti dengan susu cair fresh milk. Cairan ini berfungsi untuk mempertahankan kelembapan produk dan membantu dalam pengadukan atau pencampuran bahan itu sendiri. Mixer adonan dengan kecepatan sedang sampai semua bahan tercampur dengan rata. Langkah ketujuh, bagi adonan menjadi dua, yaitu adonan kuning sebagai dasar dan adonan coklat untuk membuat motifnya. Langkah ke-8, tuang setengah adonan kuning ke loyang yang telah diolesi dengan margarin dan dialasi dengan kertas roti. Kemudian tuangkan setengah adonan warna coklat di atas adonan kuning. Lalu tuangkan sisa adonan kuning di atasnya sampai adonan kuning habis. Pada tahap ini, silakan ratakan permukaan atas adonan sampai terata dengan baik. Langkah ke-9, sisa adonan coklat masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Lubangi bagian ujung kecil saja, kemudian semprotkan ke beberapa titik permukaan adonan. Bentuk motif dengan bantuan tusuk sate. Langkah ke-10, panggang adonan ke dalam oven dengan suhu 165 derajat Celcius selama 40 menit. Dan waktu pemanggangan setiap oven mungkin memiliki perbedaan tergantung dari bahan oven yang digunakan. Loyang yang saya gunakan ini dengan ukuran 18 x 18 cm. Nah, ini kue sudah matang ya guys, jadi kita bisa keluarkan dari oven.
Tunggu berasa hangat, lalu kita sisir sisi loyang supaya kue mudah dilepaskan dari loyang. Nah, berikut adalah hasil dari bolu meremar jadul yang telah selesai. Metode creaming ini membuat tekstur bolu menjadi lebih kokoh dan menurut saya risiko kegagalan lebih kecil dibandingkan kita menggunakan metode foaming atau metode sponge cake. Oke, saya akan coba potong dengan pisau roti yang mini ini dan kita coba lihat hasil dari bolu jadul di bagian dalamnya. Melalui pengamatan dan analisa secara sensoris, jika dilihat dari tampilan memiliki warna yang kuning terang ya. Kemudian ada coklat gelap juga di situ. Lalu ada keretakan di bagian atas permukaan dari bolu jadul ini karena tadi sempat saya tinggal sehingga suhunya agak naik dan pasti akan lebih panas dan itu menyebabkan permukaan atas adonan itu akan mengalami keretakan karena merekah, suhunya terlalu tinggi. Kemudian kalau dari tekstur ini cukup kokoh dan juga empuk dan aromanya ini sangat harum karena ada perpaduan dari susu bubuk, kemudian ada vanilla ekstrak dan juga ada coklat pasta. Oke guys, terima kasih telah menonton video kami dan sampai jumpa lagi di baking berikutnya.